Selamat datang kembali, kita langsung aja ya masuk ke pembahasan penting hari ini. Gimana sih caranya sekolah bisa benar-benar ningkatin kualitas pakai data dari raport pendidikan? Kita bakal kupas nih, intisari dari satu dokumen analisis, judulnya hasil analisis grokai.pdf, fokusnya ke studi kasus rekomendasi perbaikan, contohnya di SDN Dawan Tengah 6. Misi kita bareng-bareng ya, menggali langkah praktisnya lah dari data itu. Oke, mari kita bedah ini. Sumber kita ini negasin. Titik awalnya itu ya analisis data rapor pendidikan itu sendiri. Jadi langkah pertama, sekolah perlu mengidentifikasi dulu nih indikator-indikator kuncinya. Apa ya? Katakanlah nilai rata-rata ujian atau mungkin angka partisipasi siswa. Terus baru tentuin mana yang paling genting buat dibenahi. Kalau nilai matematika misalnya jeblok gitu, nah itu yang jadi prioritas utama. Iya, betul. Dan yang bikin pendekatan ini kuat, menurut sumber ya, itu gimana dia mendorong penggunaan rekomendasi resmi, langsung dari Kemendikbudristek. Jadi bukan cuma analisis, terus bingung gitu mau ngapain. Sumber ini nyaranin sekolah buat menjelajahi platform rapor pendidikan. Khususnya lembar 2.1 rekomendasi keseluruhan, sama 2.2 rekomendasi prioritas. Nah, di sini nih letak kekuatannya. Ada jalur yang terstruktur, udah tervalidasi juga, dari masalah ke solusi, dan didukung resmi, bukan sekedar nebak-nebak lah. Menarik, menarik. Jadi ini bukan cuma saran umum gitu ya, tapi benar-benar terstruktur dari platformnya langsung. Terus, gimana sumber ini nyaranin sekolah buat apa ya, menavigasi rekomendasi spesifik itu setelah prioritasnya ditetapin? Nah, sumber itu menekankan pentingnya milih rekomendasi yang paling relevan. Relevan sama akar masalah yang tadi udah ketemu di analisis. Misalnya nih, kalau analisisnya nunjukin katakanlah pemahaman konsep IPA rendah. Ya, rekomendasi prioritasnya mungkin bakal ngarah ke program pengembangan profesional buat guru IPA. Atau mungkin metode pengajaran baru yang inovatif. Platform itu memang dirancang untuk ngasih pilihan-pilihan yang konkret gitu. Oke, oke. Nah, setelah punya prioritas, terus udah ada rekomendasi resmi, langkah konkret apa aja sih yang disaranin sama sumber ini? Sumber ini nyorot 3 area utama nih. Pertama, pelatihan guru. Ya, pelatihan guru. Iya kan, misalnya buat metode ajar baru di pelajaran yang nilainya kurang bagus. Terus yang kedua, bimbingan belajar. Bimbingan belajar. Bisa kelas tambahan, atau mungkin pendampingan khusus buat siswa yang butuh perhatian lebih. Dan ketiga, keterlibatan orang tua. Lewat seminar atau pertemuan rutin, komunikasi yang aktif gitu. Pendekatan multi aspek ini yang menurut saya sangat menarik. Soalnya kan seringkali perbaikan itu butuh lebih dari satu intervensi ya. Tepat sekali. Memang harus dari banyak sisi. Dan implementasi aja kan nggak cukup ya. Sumber ini tuh sangat menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi. Harus ada mekanisme. Mekanisme buat menilai secara berkala gitu, apakah tindakan yang diambil itu beneran efektif atau enggak. Ini bisa dilihat dari macam-macam. Perubahan nilai siswa, tingkat partisipasi mereka, sampai umpan balik dari guru dan orang tua juga. Nah, ini munculin pertanyaan penting. Gimana kita mastiin evaluasi ini benar-benar mendorong perbaikan berkelanjutan? Bukan cuma sekedar laporan formalitas saja gitu. Ini tentang ngebangun siklus umpan balik yang hidup. Siklus umpan balik yang hidup ya. Itu kunci berarti ya? Bukan sekedar nyentang daftar periksa aja. Betul. Dan ada satu elemen krusial lagi nih yang ditekankan sumber biar siklus ini efektif dan perbaikannya beneran ngefek. Yaitu, pastikan untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ini penting banget. Kepala sekolah, guru, orang tua, bahkan siswa juga, ya sesuai kapasitasnya lah, kolaborasi. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Itu esensial, biar semua merasa punya, jadi programnya jalan optimal. Tanpa kolaborasi, sebagus apapun datanya, ya implementasinya bisa timpang nanti. Oke, oke. Jadi kalau kita coba rangkum ya, biar benar-benar meresap nih keseluruhan prosesnya, perbaikan itu dimulai dari analisis data rapor pendidikan. Buat apa? Buat identifikasi masalah sama nentuin prioritas. Ya. Terus, manfaatin rekomendasi resmi yang ada di platform Kemendikbudristek. Itu sebagai panduan terstruktur. Iya, panduannya. Nah, setelah itu, baru implementasi tindakan nyata yang relevan. Contohnya tadi pelatihan guru, bimbingan siswa, pelibatan orang tua. Yang nggak kalah penting lakukan monitoring sama evaluasi. Berkelanjutan ya, buat lihat hasil dan kalau perlu, ya lakukan penyesuaian. Penyesuaian strategi. Betul, dan seperti yang baru aja ditekankan tadi, libatkan semua pihak.
dari awal sampai akhir. Ringkasan yang pas banget itu. Itu dia esensi dari pendekatan berbasis data yang diurain sumber ini. Nah, sebagai penutup nih, kami ingin ninggalin Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Dengan ngeliat langkah-langkah terstruktur ini, kira-kira area mana ya di lingkungan pendidikan yang paling Anda kenal? Mungkin sebagai orang tua, siswa, guru, atau sekedar pengamat aja. Area mana yang menurut Anda paling mendesak nih buat disentuh pakai pendekatan berbasis data kayak gini? Silakan direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.